Hai semua, yuk kita masuk ke subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Jadi, kita sebagai makhluk sosial, kita harus rukun, kita harus hidup rukun di masyarakat. Kita harus hidup rukun di lingkungan kita. Kenapa sih kita harus rukun hidup di masyarakat? Karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk hidup yang hidupnya berdampingan. Karena kita hidup berdampingan, kita harus hidup rukun kepada sesama manusia. Kita juga harus saling menghormati kepada sesama manusia, karena supaya kita bisa hidup nyaman, tentram, dan bahagia. Ketika kita hidup rukun di masyarakat, pasti masyarakat lain akan hormat kepada kita, akan segan kepada kita, karena kita menjaga etika dan sopan santun kita kepada setiap masyarakat. Jadi, hidup rukun di masyarakat itu sangatlah penting. Bagaimana caranya supaya kita hidup rukun di masyarakat? Banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa hidup rukun di masyarakat. Salah satunya adalah ketika kita melakukan kerja bakti. Ketika kita melakukan kerja bakti, alangkah baiknya kita bekerja sama dalam membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Karena ketika kita melakukan bergotong royong, kita dapat menyelesaikan pekerjaan kerja bakti itu lebih cepat. Contoh lainnya, ketika kita membuang sampah, alangkah baiknya kita membuang sampah di tempatnya, bukan kita membuang sampah sembarangan seenaknya. Dalam pikiran orang, ketika kita membuang sampah sembarangan, kita merusak lingkungan. Jadi, ketika kita mau hidup rukun di masyarakat, kita harus memperhatikan hal kecil seperti membuang sampah. Contoh lainnya, alangkah baiknya ketika kita bermain sama teman, kita tidak menjelek-jelekan teman tersebut, supaya kita bermain dengan senang. Di sini ada contoh lainnya. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ketika kalian bertemu dengan teman kalian, alangkah baiknya kalian memberi senyuman kepada teman kalian. Karena apa? Ketika kita memberi senyuman, kita menimbulkan rasa senang bertemu dengan orang tersebut. Dan orang tersebut pun pasti merasa senang ketika bertemu dengan kita. Lalu ada salam. Setiap kita mau masuk ke rumah atau bertamu ke orang lain, alangkah baiknya kita mengucapkan salam, supaya kita melakukan sopan santun ketika kita mau bertamu ke rumah orang lain. Tidak seenaknya masuk begitu saja. Lalu ada sapa. Sama seperti salam, ketika kita bertemu dengan orang, alangkah baiknya kita menyapa.
supaya orang yang kita temui itu tidak merasa bahwa dirinya itu tidak bertemu dengan orang. Lalu ada sopan dan santun. Kita harus menerapkan sopan dan santun kepada siapapun dan dimanapun, supaya kita bisa dihormati kembali oleh orang lain. Jadi kelima ini kita harus terapkan di lingkungan kita supaya kita merasa hidup tenang, senang, dan nyaman. Terima kasih semuanya. Kita lanjut nanti ya.